Halo Sobat Lentera, senang sekali saya Riki Kurniawan kembali menyapa Anda di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Dan hari ini kita akan memperbincangkan mengenai temuan es krim beralkohol yang dijual secara bebas di salah satu pusat perbelanjaan di kota Surabaya, yang membuat keprihatinan dan juga menegaskan pentingnya penindakan tegas serta pengawasan ketat terhadap peredaran produk pangan yang berpotensi membahayakan generasi muda. Lalu seperti apa rekan-rekan dari Komisi A DPRD Kota Surabaya untuk menyoroti kasus ini? Kita akan membahasnya bersama Bapak Cahyo Siswautomo, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum, Selalu. Pak Cahyo. Hari ini kita akan memperbincangkan sesuatu yang mungkin masih hangat untuk diperbincangkan juga, Pak Cahyo, mengenai temuan produk es krim. Ya. Tapi es krimnya ini sepertinya membuat geger banyak orang bukan karena rasanya, tapi karena ada kandungan alkohol di dalamnya. Bagaimana tanggapan resmi dari rekan-rekan DPRD Kota Surabaya atas kasus ini, Pak? Ya, kami sebagai anggota DPRD Surabaya, terutama kami yang di Komisi A, membidangi hukum dan pemerintahan, ini menaruh perhatian yang serius terhadap keberadaan produk es krim yang kemudian diduga mengandung alkohol. Nah, terlebih jika peredarannya itu dilakukan di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, mal, pasar, ya tanpa pengawasan dan izin yang sah. Nah, produk seperti ini bukan hanya melanggar ketentuan perizinan, tapi juga punya potensi menyesatkan konsumen karena disajikan dalam bentuk makanan ringan seperti es krim, ataupun nanti di masa depan bentuknya lain bisa jadi gitu ya. Yang kemudian bisa dikonsumsi oleh semua usia, termasuk usia anak-anak dan remaja. Dan kami menekankan di Surabaya ini setiap bentuk penjualan yang mengandung alkohol itu harus tunduk pada regulasi yang ketat, terutama termasuk Perda nomor 1 tahun 2023 serta peraturan nasional dari BPOM maupun Kementerian Perdagangan. Jika produk ini tidak mengantongi izin yang kemudian legal untuk beredar, kemudian tidak mencantumkan label kandungan alkohol atau dijual di lokasi yang tidak sesuai, maka itu jelas merupakan pelanggaran hukum. Dan kami mendorong dinas terkait, mulai dari Satpol PP, kemudian DPM BTSP, Dinkopdak UMKM, termasuk juga Disbud Porapar untuk melaksanakan investigasi dan penindakan tegas sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kami juga mendesak kepada pihak manajemen mal, gitu ya, pusat perbelanjaan, melakukan evaluasi internal karena mereka memiliki tanggung jawab yang memastikan bahwa semua tenannya itu memenuhi peraturan yang berlaku dan norma yang berlaku. Mungkin itu di awalnya. Ya, dalam penertiban kasus ini sebenarnya Pak, ini kan ada beberapa aspek ya yang mungkin bisa menjadi fokus dari rekan-rekan DPRD Kota Surabaya seperti keamanan dari produk itu sendiri, kemudian ketertiban masyarakat dan juga terutama kesehatan bagi generasi muda. Sebenarnya kalau dari Komisi A sendiri menyorotinya lebih fokus ke kesehatan, keamanan produknya, atau sebenarnya untuk ketertiban masyarakat? Kalau kami sebagai anggota Komisi A yang kemudian membidangi hukum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, tentu isu yang menjadi perhatian utama kami fokus kepada aspek ketertiban masyarakat dan kepatuhan terhadap regulasi. Ya, kami sangat prihatin ketika ada produk seperti ini kemudian dijual di ruang publik ya dengan informasi yang mungkin belum jelas, ini punya potensi menimbulkan keresahan dan menyesatkan konsumen, bahkan mungkin semoga tidak punya dampak terhadap anak-anak ya, karena memang yang mengkonsumsi es krim ini biasanya anak-anak. Maka yang kami soroti bukan sekedar kandungan alkoholnya, tetapi bagaimana juga izin usaha, pengawasan peredaran, dan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Untuk aspek kesehatan tentu itu juga jadi perhatian kami, tetapi itu menjadi domain dari Komisi D ya, terkait fungsi dan kewenangan Dinas Kesehatan dan BPOM. Namun kami mendukung penuh upaya mereka dalam melakukan uji laboratorium. Kami dengar sudah proses uji laboratorium untuk pengawasan produk dan penindakan jika terbukti berbahaya. Tapi sekali lagi kami posisinya memastikan bahwa semua usaha itu berjalan sesuai dengan aturan, tidak merusak ketertiban dan melanggar nilai-nilai masyarakat yang berlaku di Kota Surabaya. Dan isu ini sudah terlanjur menyebar luas begitu Pak Cahyo, dan bahkan menjadi isu nasional juga atas temuan es krim beralkohol di Kota Surabaya. Lalu untuk kedepannya langkah-langkah konkret seperti apa yang nantinya akan dipertimbangkan atau dilakukan oleh rekan-rekan Komisi A untuk menindaklanjuti kasus ini, Pak?
Ya, kami tentunya akan mempertimbangkan mengambil beberapa langkah konkret untuk menindaklanjuti isu ini secara serius. Yang pertama, berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait ya. Saya sudah komunikasi dengan Satpol PP yang melakukan tindakan penyegelan. Kemudian DPM PSTMP yang memberikan perizinan ya secara umum. Kemudian disebut Porapar karena itu dia lingkupnya ada di lingkup pariwisata kan di tempat umum, dan tentu saja dinas kesehatan untuk meminta penjelasan dan mengevaluasi proses pengawasan serta perizinan produk-produk yang kemudian beredar di pusat perbelanjaan. Yang kedua, kami secara pribadi juga mengusulkan kepada pemerintah Kota Surabaya itu melakukan sidak gabungan ke lokasi yang punya potensi menjual produk alkohol yang tidak sesuai dengan peraturan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terutama di Perda nomor 1 tahun 2023 maupun aturan lain ya terkait sepertinya label izin edar dan kandungan produk. Yang ketiga, kami mengajukan rekomendasi pengetahuan regulasi, khususnya terkait produk makanan minuman yang mengandung alkohol, namun dikemas dalam bentuk yang non-konvensional ya, artinya dalam bentuk yang lain. Bisa hari ini es krim, boleh jadi di masa depan mungkin bisa jadi cookies, minuman atau gitu makanan yang lain ya Kemudian yang keempat, kami juga meminta manajemen pusat perbelanjaan itu melakukan evaluasi internal terhadap tenan mereka, gitu ya, agar memastikan tidak ada produk yang melanggar norma hukum maupun sosial. Yang kelima, tentu saja stakeholder terbesar adalah publik, masyarakat umum, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar kemudian mengawasi, membaca dulu, mengetahui label kandungan makanan yang akan dikonsumsi, terutama apabila itu akan dikonsumsi oleh anak-anak kita. Ya, dan untuk saat ini pun banyak orang tua yang pada akhirnya mengeluhkan begitu, Pak Cahyo, mengeluhkan bagaimanakah seharusnya mereka memilih makanan dan juga minuman untuk anak-anaknya begitu ya. Tapi nanti kita akan membahas informasi ini Pak Cahyo, jadi jangan kemana-mana Sobat Lentera, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan.
Terima kasih Sobat Lentera, Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Masih bersama dengan Pak Cahyo Siswautomo, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Pak Cahyo, kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai temuan es krim beralkohol. Jadi banyak masyarakat yang pada akhirnya mengeluhkan bagaimana ya caranya untuk bisa mengetahui begitu ya komposisi makanan per makanan begitu, mengingat produk-produk seperti es krim juga mungkin tidak disebutkan komposisinya. Begitu. Nah, keresahan-keresahan ini menjadi concern tentunya bagi rekan-rekan di Komisi A DPRD Kota Surabaya. Bagaimana tanggapan Pak Cahyo untuk melihat concern dari orang tua terkait dengan pemilihan jajanan untuk anak-anaknya yang ditakutkan ada produk-produk yang seperti es krim kemarin yang beralkohol begitu, Pak? Ya, yang pertama ini kan kalau kemudian kita dikaitkan dengan produk halal, itu di beberapa tinen itu memang diwajibkan kemudian itu sudah lolos halal gitu ya. Apakah halal yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun yang dikeluarkan oleh MUI ya. Maka dari itu yang harus diketahui oleh masyarakat yang utama. Ketika kemudian sudah ada produk halal, maka sebenarnya sudah aman. Begitu ya. Tapi kalau kemudian belum ada produk halalnya, maka kemudian itu yang harus secara masyarakat ya, kita sebagai warga juga harus mengerti ini, harus kita waspada di sini. Kalau perlu, tidak perlu kita beli dulu sampai kemudian sudah ada produk halalnya. Ketika sudah ada label halalnya, insya Allah di situ tidak mengandung alkohol, karena alkohol itu termasuk produk yang non halal. Itu yang mungkin lebih mudah untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Tapi sejauh ini data yang dimiliki oleh rekan-rekan Komisi A DPRD Kota Surabaya terkait dengan persebaran es krimnya apakah ada, Pak? Ya, terus terang saat ini kami belum menerima data resmi mengenai sejauh mana es krim beralkohol itu beredar atau dikonsumsi di Surabaya. Namun berdasarkan informasi dari Satpol PP dan pemberitaan di media, diketahui bahwa sebuah stand es krim itu berada di salah satu mal di Surabaya Barat sudah disegel karena diduga menjual es krim dengan kandungan alkohol hingga 40% tanpa izin yang sah. Nah, produk tersebut menaruhkan ada 15 varian rasa, beberapa diantaranya mengandung alkohol tinggi, sampai es krim telah diserahkan kepada BPOM untuk diuji laboratorium guna memastikan kandungan alkoholnya. Di Lab Kesda Surabaya juga sedang diproses. Kita tunggu hasilnya, baru kemudian kita merespon. Nah, meskipun data konsumsi oleh masyarakat belum tersedia, peredaran produk ini di ruang publik tanpa label tentunya, kemudian tanpa isi kandungan yang jelas, itu merupakan pelanggaran sebenarnya. Maka dari itu kita harus perhatikan terutama terhadap kelompok rentan seperti remaja dan anak-anak, kita juga harus sebagai orang tua itu mengingatkan itu, juga lebih aware. Dan kami menilai produk peredaran produk semacam ini dapat menimbulkan keresahan sosial yang punya potensi melanggar ketertiban umum. Oleh karena itu, kami berencana juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan pengawasan yang lebih ketat dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Seperti yang saya sampaikan tadi di depan, ketika itu sudah ada label halal, apakah itu halal yang warna ungu itu dari pemerintah, ataupun halal yang hijau dari MUI, itu insya Allah produk itu tidak mengandung alkohol. Tapi kalau itu belum, perlu kita dalami, atau kalau perlu kita hindari dulu sebelum itu sudah keluar label halal. Ataupun kemudian kalaupun belum ada, kita bisa minta informasi kepada tinnya, ini mengandung apa saja. Dan kita sampaikan kita tidak bisa mengkonsumsi ini, itu, dan sebagainya. Sehingga mereka akan merekomendasikan kepada kita. Nah, tentunya dengan adanya kasus ini, Pak Cahyo, tentu ada dampak ekonomi. Terutama ada keresahan juga dari penjual es krim yang mungkin dirasa sepi karena adanya kasus seperti ini. Pak Cahyo, ada keraguan-raguan dari pembeli untuk membeli produk es krim yang lain begitu. Nah, bagaimana Komisi A DPRD Kota Surabaya menyoroti keseimbangan dari dampak ekonomi yang akan terjadi, Pak, ke depannya? Iya, itu tadi. Jadi kalau bisa memang semua yang akan kita konsumsi termasuk es krim ke depannya itu dipastikan itu sudah ada label halalnya. Karena itu yang kemudian menjamin kita bisa mengkonsumsi produk itu. Berarti sebenarnya untuk penjual es krim pun disarankan untuk segera melabeli halal begitu ya? Betul. Mendaftarkan produknya ke MUI atau ke
pemerintah terkait gitu. Kalau ke halal ini ada izin khususnya, apakah itu di pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota ada izin halalnya juga. Makanya memang didorong labelisasi halal itu segera. Karena ketika itu labelisasi halal, insya Allah seharusnya tidak mengandung alkohol di sana. Iya. Jadi pentingnya sertifikasi halal adalah di tengah kasus seperti ini yang sedang mencuat, itu juga akan membantu mengurangi dampak ekonomi yang terjadi begitu Pak Cahyo ya. Untuk selanjutnya Pak Cahyo, ini kan tadi dikatakan oleh Bapak bahwa progresnya masih ada di Labkesda untuk mengetahui bagaimanakah hasil uji lab dari es krim beralkohol sendiri. Nah, setelah nanti keluar informasi dari atau hasil dari Labkesda, apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Komisi A DPRD Kota Surabaya terkait dengan kasus ini, Pak? Iya. Ini antara Labkesda atau BPOM ya, atau keduanya yang kemudian dikerjakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Nanti ketika sudah keluar hasil laboratoriumnya, uji laboratoriumnya, maka kemudian kita akan punya sikap terhadap itu. Apakah kemudian kita mengkaji peraturan yang terkait, yang terutama Perda nomor 1 tahun 2023, atau kemudian kita mengusulkan perda yang khusus, atau kemudian kita bisa cukup pertimbangkan kita ketati penegakan regulasinya, penegakan perdanya kita ketati. Dan memang mungkin nanti juga ada kelemahan-kelemahan secara teknis yang biasanya itu terjadi. Misalnya terfragmentasinya ya. Kayak Satpol, ini kewenangan Satpol PP, ini kewenangan DPM BTSP, ini kewenangan Disporapar, atau mungkin kewenangan Dinkopdak UMKM. Nah, itu juga harus kemudian diselesaikan jika ada permasalahan koordinasi antar instansi seperti itu dalam melakukan pengawasan khususnya terkait dengan makanan minuman beralkohol. Iya. Tapi sejauh ini sebenarnya apa yang menurut Pak Cahyo menjadi titik kelemahan dari adanya kasus ini, Pak? Apakah secara regulasi ini belum terlalu tegak begitu? Ataukah sebenarnya ini hanya adanya pelanggaran saja, Pak, dari si penjual begitu? Iya, sebenarnya dari sisi pengawasan, dari sisi pengawasan yang kemudian itu berdampak pada seharusnya ada mitigasi terhadap kemudian peredaran makanan minuman yang mengandung alkohol itu sesuai dengan izin edarnya atau tidak. Itu yang kemudian yang kami soroti pertama. Yang kedua juga kesadaran baik itu pelaku yang mempunyai tenan, pengusahanya atau UMKM-nya, kemudian pengelola pusat perbelanjaannya atau pasarnya atau tempat dia bernaung, dan juga yang ketiga tentu saja kesadaran masyarakat terhadap ini. Tapi ini tentu kalau kita lihat ini aware-nya berdasarkan dari informasi influencer yang kemudian direspon oleh masyarakat Surabaya secara luas. Itu juga menjadi bagian dari perhatian kami. Berarti sebenarnya celah dari adanya kasus ini pun juga sebenarnya ada kelemahan pengawasan begitu ya. Yang nantinya mungkin juga akan dimitigasi lebih lanjut lagi begitu. Tapi untuk saat ini Pak koordinasi dengan pihak BPOM, dengan pihak Dinkes dan juga pemerintah Kota Surabaya untuk menanggulangi kasus ini sejauh apa Pak Cahyo? Ya, tentu kalau sudah ada kasus seperti ini, harapannya mereka mengeluarkan suatu prosedur yang kemudian tindakannya itu untuk memperketat peredaran minuman beralkohol di Kota Surabaya sesuai dengan perda yang berlaku. Bahwa nanti terutama kalau kita dalami perda nomor 1 tahun 2023 itu sangat mengatur detail kemudian minuman beralkohol yang mengandung alkohol itu bisa beredar di mana. Itu sangat terbatas sekali. Ya, hanya di beberapa jenis tempat saja, hanya di 3 jenis tempat saja. Tidak berlaku di tempat publik seperti mal, pasar itu tidak boleh, gitu ya. Tapi hanya berlaku di beberapa tempat, hanya 3 jenis tempat saja yang kemudian boleh beredar minuman beralkohol. Itu pun tipe A, B, C-nya itu juga diatur. Tipe A dan B itu hanya boleh beredar di mana gitu ya. Tipe C itu sangat terbatas, itu hanya boleh beredar di mana. Dan kemudian kalau itu keluar ke ranah ruang publik yang seharusnya tidak boleh beredar di sana, itu merupakan pelanggaran. Yang kemudian pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini harus menegakkan perda yang berlaku. Baik Pak Cahyo, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita di Suara Rakyat, dan Sobat Lentera jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan.
Terima kasih Sobat Lentera, Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan, masih bersama dengan saya, Pak Cahyo Sisoutomo, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Pak Cahyo, kita sambung lagi perbincangan kita mengenai temuan es krim beralkohol, gitu ya. Dan saat ini Pak Cahyo menilai bagaimana Pak sebenarnya efektivitas dari sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat tentang penjualan minuman beralkohol, apakah memang sebenarnya sudah masif atau dengan adanya kasus ini sebenarnya ada celah dari sisi tidak efisiennya masalah edukasi dan juga sosialisasi, Pak? Ya, ada memang celah untuk di bab sosialisasi terkait dengan perda yang kemudian berkaitan dengan makanan minuman beralkohol itu yang kurang optimal dari sisi sosialisasi. Juga kemudian punya dampak di edukasi masyarakat yang kemudian secara literasi gitu ya, kita juga harus memahami bahwa ada kekurangan terkait dengan literasi masyarakat. Maka itu juga berdampak pada edukasi yang kemudian berhubungan dengan sosialisasi dari Perda nomor 1 terutama yang terkait ya Perda nomor 1 tahun 2023. Kemudian juga nanti ada perwali juga yang mengatur lebih teknis gitu ya, di dalamnya ada sanksinya, kemudian mekanisme pelanggaran sanksinya itu sepertinya masih kurang optimal disampaikan gencar kepada masyarakat gitu ya. Terutama mungkin kepada pelaku usaha, tinen-tinen juga terhadap pelaku pemilik pengelola pusat perbelanjaan seperti mal ataupun pasar ataupun yang lainnya. Yang itu juga seharusnya disampaikan dan mungkin juga dipastikan juga terinternalisasi kepada mereka peraturan-peraturan yang terkait itu. Terutama peraturan yang kemudian itu berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak, termasuk juga dalam hal ini makanan minuman yang mengandung alkohol di dalamnya. Ya, dan nantinya apakah ke depan akan ada sidak begitu Pak dari rekan-rekan DPRD Kota Surabaya untuk membantu mengurangi peredaran produk-produk beralkohol di tengah masyarakat? Kalau sidak mungkin kita berlakunya secara wajar dan umum sehari-hari ya, ketika kita jalan ke pasar, ketika kita mungkin mengunjungi mal atau dan sebagainya, kita akan melihat bagaimana kemudian respon masyarakat terhadap dalam hal ini kan yang beredar kan es krim mengandung alkohol, terhadap tinen-tinen es krim itu bagaimana respon masyarakat? Apakah kemudian terjadi penurunan penjualan gitu ataupun yang lainnya? Termasuk juga kita akan pastikan kandungan di es krim itu dan kita dorong apabila kemudian belum ada izin berusahanya ataupun halalnya, kita dorong agar kemudian mereka segera mengurus. Atau paling tidak ketika mereka sedang melakukan proses pengurusan itu dicantumkan label kandungan makanan minuman yang mereka jual ketika mereka itu sedang berproses seperti itu. Dan untuk menambah literasi masyarakat, Pak Cahyo, sebenarnya kalau dari Komisi A DPRD Kota Surabaya sendiri menilai seperti apa Pak dampak dari tersebarnya minuman atau es krim beralkohol begitu ya bagi generasi muda Pak terutama? Iya, yang itu yang harus kita perhatikan bersama ya. Kalau dalam peraturan baik itu di Perda nomor 1 tahun 2023 pasal 69 gitu ya, ayat 8 kalau tidak salah ya. Nanti bisa dikoreksi bersama. Itu diatur di situ bahwa yang bisa membeli gitu ya produk beralkohol itu usia 21 tahun ke atas dengan menunjukkan kartu identitas atau KTP. Itu juga berlaku sangat ketat di sana. Maka ketika itu dilaksanakan saja dan itu diinternalisasi oleh tinen gitu ya ataupun pengelola pusat perbelanjaan termasuk pasar juga, maka insya Allah dampak terhadap kita kepada anak-anak itu terutama itu tidak ada. Atau kemudian kita akan mengetati semua urusan di urusan kandungan alkohol dan seterusnya, termasuk juga urusan halal. Iya. Dan apakah ada pertimbangan Pak untuk memperketat regulasi pembelian produk-produk beralkohol begitu Pak? Selain memang 21 plus, menunjukkan kartu identitas, begitu, ataukah mungkin ada? Kalau yang pertama sebelum kita melakukan pengetahuan regulasi itu adalah kemudian mengoptimalkan pengawasan ya dengan penegakan perda. Baru kemudian kita akan mengetati regulasi. Kita optimalkan dulu regulasi yang sudah ada ini dengan melakukan pengawasan sesuai dengan regulasi dan penegakan perda. Baru kemudian kalau di situ ternyata memang ada celah,
baru kita kemudian menguatkan dengan mengetati regulasinya. Dan apakah perlu melakukan studi banding, Pak, di daerah lain tentang regulasi Ya. pembelian produk-produk beralkohol? Ya, saya rasa untuk studi banding kita terbuka, terutama kemudian untuk kota-kota yang secara kultur gitu ya, ataupun secara budaya, ataupun secara kondisi situasi masyarakatnya itu mirip dengan kota Surabaya. Bagaimana mereka melaksanakan kemudian pengawasan terhadap peredaran makanan atau minuman yang mengandung alkohol. Baik, Pak Cahyo, mungkin satu Pak, ada rekomendasi dari Pak Cahyo untuk pemerintah Kota Surabaya ataupun masyarakat Kota Surabaya terkait dengan adanya isu viral ini, Pak. Ya, yang pertama untuk pemerintah Kota Surabaya, mari kita bersama-sama dengan instansi terkait lainnya seperti BPOM, termasuk juga Dinas atau Kementerian Perdagangan, untuk kemudian kita melaksanakan pengawasan ini secara ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama Perda yang berlaku di Kota Surabaya, Perda nomor 1 tahun 2023, sesuai dengan pasalnya ya, dan kemudian kita bersama-sama melakukan penegakan perda sehingga kita dapat menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat Surabaya, terutama yang berkaitan dengan makanan minuman yang beredar yang mengandung alkohol. Yang kedua, untuk masyarakat Kota Surabaya, mari kita bersama tingkatkan pengawasan kita gitu ya terhadap makanan yang beredar di Surabaya, lebih aware lagi terhadap makanan yang beredar di Surabaya, terutama apabila nanti dikonsumsi oleh anak-anak kita. Mari kita tingkatkan literasi kita, termasuk pengetahuan terhadap produk-produk yang mengandung alkohol. Yang ketiga, terhadap pelaku usaha, termasuk pemilik tenan, termasuk juga pusat perbelanjaan. Mari kita bersama-sama menginternalisasi undang-undang yang berlaku di Kota Surabaya maupun itu yang berlaku di tingkat nasional, sehingga kita bisa mencapai tujuan kita bersama tanpa mencederai ketertiban dan ketentraman masyarakat Kota Surabaya. Kita berharap Kota Surabaya aman dari produk-produk yang mungkin tidak seharusnya dikonsumsi oleh 21 tahun ke bawah, begitu Pak Cahyo ya, sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih Pak Cahyo Siswa Utomo, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Ya, sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Sobat Lentera yang sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara Perubahan. Saya Riki Kurniawan, pamit undur diri. Sampai jumpa.